Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 3 April 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Co-Founder and Chief Agriculture Officer Elefarm, Forbes 30 Under 30 Asia 2023, Ibu Lintang Kusuma Pratiwi, dengan topik How to Build Sustainable Agriculture Ecosystem Elefarm. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Selamat pagi kepada segenap mahasiswa ITB ya, yang saya banggakan, baik dari kampus Ganesha atau yang ada di kampus Jatinangor maupun yang ada di kampus Cirebon. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dan salam sejahtera ya. Apa kabar ini rekan-rekan mahasiswa? Enggak kedengaran. Apa kabar? Baik ya. Ini para kolega dosen di depan, apa kabar? Ibu Naomi, Pak Pras, sehat semua ya? Ibu Lintang? Oke, Ibu Sartika, sehat semua ya? Oke, baik. Jadi kita jumpa lagi ya. Saya kira minggu ini adalah minggu sebelum kita menghentikan aktivitas untuk merayakan Idul Fitri ya. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara tamu kita hari ini, yaitu Ibu Lintang Kusuma Pratiwi ya. Ini masih dalam kategori cutting sebetulnya ya, kakak tingkat ya mestinya ya. Begitu ya rekan-rekan ya. Jadi saya ingin menyampaikan Ibu Lintang ini adalah alumni kebanggaan ITB ya. Jadi kami ini sangat bangga karena beliau ini masuk dalam yang namanya nominasi Forbes 30 besar under 30 tahun ya. Jadi saya yakin usia beliau masih di bawah 30 tahun tapi namanya sudah sangat
harum di dunia internasional. Baik, terima kasih ya Bu Lintang atas perkenannya datang hari ini. Jadi beliau akan berbicara hari ini tentang apa nih topiknya, How to Build Sustainable Agriculture Ecosystem at the Farm. Ya, saya sendiri belum tahu, tapi ini naga-naganya beraroma SITH ya, SITH ya. Oke, jadi saya ingin mengingatkan kita semua bahwa alumni itu berperan penting ya, akan diharapkan juga akan memiliki kontribusi penting bagi alma maternya, bagi ITB, dan juga punya kesempatan besar untuk ikut mengharumkan nama dan reputasi ITB, tempat kalian sekolah. Jadi sekali lagi kami sangat bangga ya kepada Ibu Lintang, selamat datang juga sekali lagi atas nama Ibu Rektor, dan kita nanti akan sama-sama mendengarkan topik yang saya kira menarik dan cukup penting ya. Seperti biasa diskusi kita akan mulai segera, nanti akan dipandu oleh Ibu Sartika PhD dari KK Ekologi, juga dari SITH ya. Jadi hari ini SITH Day ya. Jadi kasih aplaus dong buat teman-teman SITH ya. Oke ya. Baik, saya tidak akan berlama lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah ini secara official saya buka. Terima kasih kepada rekan-rekan, terutama juga ini yang selalu setia mendampingi kita, dan juga para kolega dosen, Ibu Naomi, Pak Pras, dan para pengampu, dosen pengampu mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Sartika Indah Amalia Sudiarto SSI MSc PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan kelompok keahlian ekologi. Kepada Ibu Sartika Indah Amalia Sudiarto, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, baik yang datang di Aula Barat maupun yang mengikuti secara online ya. Kemudian juga ada semua mahasiswa yang dari kampus ITB Ganesha, kemudian ITB Jatinangor serta Cirebon. Selamat datang semuanya. Kemudian di sini juga telah hadir beberapa dosen pengampu mata kuliah Studium Generale ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Kemudian ada Direktur Kemahasiswaan Bapak Prasetyo ya. Selamat datang Bapak. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Lintang Kusuma Pratiwi ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Wijaya. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan mempersilahkan Ibu Lintang Kusuma Pratiwi untuk bersama saya ke atas panggung. Ya. Baik. Nah, sini saya akan mungkin memperkenalkan dulu Ibu Lintang. Mangga silakan apabila ingin duduk ya. Jadi Ibu Lintang Kusuma Pratiwi ini saat ini merupakan co-founder dan Chief Agriculture Officer dari Elefarm. Jadi masih terbilang baru ya. Kemudian pada tahun 2022, sebelumnya ini merupakan Neurafarm ya. Jadi co-founder dan Chief of Agriculture dari Neurafarm. Nah, Ibu Lintang ini merupakan alumni dari Rekayasa Pertanian Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian pernah juga berpengalaman di berbagai perusahaan ya sebagai Research and Development di Syngenta, kemudian di Biops Agrotechno dan lain-lain. Nah, Ibu Lintang ini mungkin sangat dekat ya umurnya ya dengan adik-adik di peserta mata kuliah Studium Generale ini gitu ya. Nah,
kebetulan Ibu Lintang ini merupakan mahasiswa berprestasinya Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati tahun 2017. Ya, kemudian beliau juga sudah banyak sekali mendapatkan award, ya, prestasi yang diraih yang sangat membanggakan, gitu ya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi diantaranya yaitu Mapres dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, kemudian top 10 finalis di NATCOM National Appropriate Technology Competition, third winner of Mechanical Biosystem Fair and Best Poster, kemudian grand recipient dari CPPBT Kementerian Riset dan Teknologi RI gitu ya. Kemudian first winner Swiss Innovation Challenge nih Indonesia tahun 2018. Jadi selain itu masih banyak lagi ya, mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu. Ya, kita sangat bangga sekali dengan Mbak Ibu Lintang ini ya, dan berterima kasih sekali mau memberikan pemaparan pada mata kuliah ini. Nah, oke, mungkin saya tidak akan berlama-lama, saya akan persilahkan kepada Ibu Lintang Sumapratiwi untuk memberikan pemaparannya. Baik. Silakan, Mbak Lintang. Ya, Mbak. Coba dites dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, yang semangat dong. Ya, yang terhormat Sekretaris Institut ITB, Prof. Wijaya, Direktorat Kemahasiswaan Pak Prasetyo Aditama, Humas ITB dan dosen pengampu SG yang saya hormati. Tak lupa adik-adik, bilangnya adik-adik ya, adik-adik mahasiswa yang berada di Ganesha yang ada di depan saya, kemudian yang ada di online, Jatinangor dan di Cirebon, yang saya banggakan. Terima kasih saya haturkan kepada Humas ITB yang sudah sudah mengundang saya di acara yang sebenarnya saya nggak nyangka. 5 tahun lalu saya ingat saya juga ngambil Stadium Generale itu di tahun kalau nggak salah 2017. Saya duduk tuh kalau biasanya kalau nggak di sebelah kiri belakang, kanan belakang, karena paling deket pintu keluar. Waktu itu lumayan banyak pesertanya. Sepertinya lebih dari ini, dan Studium Generale merupakan salah satu mata kuliah favorit karena saya bisa dapat banyak materi, banyak sponsor juga ya yang biasanya ngasih payung, ngasih merchandise. Biasa mahasiswa kan pengennya gratisan waktu itu. Tak lupa juga materi-materi yang saya ingat dulu dan kalau diputar kembali itu benar-benar impacting apa yang saya sekarang dapatkan dan sudah lalui. Jadi terima kasih TB ada Studium Generale dan harapannya bisa invite alumni-alumni juga yang di luar sana lebih banyak lagi yang berprestasi. Agenda hari ini sebenarnya saya mau ada dua yang mau saya highlight. Mungkin pertama dari story dulu ya, cerita terkait waktu di ITB, journey-nya sampai berada di titik sekarang tuh seperti apa sih? Apa yang saya lalui, apa yang saya lakukan, tentunya harapannya relate ya atau masih nyambung dengan teman-teman karena kita masih generasi yang sama ya, generasi milenial bisa dibilang. Kemudian yang kedua nanti akan juga saya share terkait agriculture ecosystem di Indonesia. Mungkin di sini ada yang jurusan rekayasa pertanian tentunya udah tahu ya secara materi, secara praktis, mungkin yang orang tuanya juga bergelut di bidang pertanian juga tahu bagaimana kondisi pertanian di Indonesia sekarang dan apa yang membuat saya tertarik untuk melanjutkan karir saya di pertanian. Tadi sudah dibahas ya sama Bu Sartika, terima kasih terkait saya sendiri alumni rekayasa pertanian. Jadi dulu kalau diingat masa-masanya kampus Jatinangor baru sedikit orangnya. Waktu itu saya angkatan ketiga, jadi bisa dibayangkan masih sepi gitu ya, masih belum secanggih sekarang. Kalau saya main di Jatinangor tuh sekarang sudah wah banget nih fasilitasnya. Dan di tengah-tengah
keterbatasan, belum ada unit di sana, semua masih ada di Ganesha, kemudian kemahasiswaan juga rata-rata 90% masih di sini, tidak menyurutkan untuk saya bisa presence saya tuh ada di Ganesha, presence saya tuh ada di Jatinangor, dan itu tidak merupakan bukan keterbatasan gitu untuk berprestasi ataupun berkarir gitu ya di kampus. Nah, diawali jadi the winding road of college life. Saya mau kasih gambar-gambar aja biar nggak terlalu pusing, nggak banyak teori ya. Jadi kalau bisa dilihat nih teman-teman, sebelah paling kanan ya, kita mulai dulu dari clockwise nih, dari yang paling kiri, dari teman-teman dari kiri ya, dari kiri kemudian ke bawah lagi. Itu bisa dilihat anak mahasiswa, bukan mahasiswa ya waktu itu, kayaknya masih calon. Udah ding pakai Jamal. Mahasiswa setelah pembagian Jamal lagi hype-hypenya nih. Wah, saya masuk ITB, masuk SITH, kemudian punya teman-teman yang luar biasa, dulunya olimpiade. Tentunya siapa sih yang nggak ciut gitu ya mentalnya. Tapi ya saya biasanya tuh nekat aja lah, yang penting saya sudah masuk ke ekosistem orang-orang yang hebat. Itu yang membuat saya juga driving saya masuk ke ITB. Kemudian selama 1 semester dulu, zamannya saya dulu itu tingkat 1 masih ada di Ganesha. Jadi masih bisa ikut unit secara full, kemudian waktu itu juga bisa ikut, belum ada himpunan ya, himpunan tingkat 2, baru kemahasiswaan KM ya, masa mahasiswa ikut. Pokoknya waktu tingkat 1 apa aja diikutin karena sangat excited gitu ya. Sampai di masa ketemu UTS, kalau teman-teman ingat dulu tingkat 1 itu udah masa-masanya stres tuh. Seminggu, 2 minggu, sebulan pokoknya nggak bisa, nggak begadang gitu ya, nggak minta ajarin teman sana sini. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah kalau ngelihat picture ini banyak yang bisa diartikan. Dalam kuliah saya nggak hanya fokus ke akademik, karena saya tahu nih akademik saya mungkin nggak sebagus yang lain. Saya harus bisa nih nonjolin sesuatu yang saya punya tapi orang-orang nggak punya. Nah, dari situ saya coba explore unit olahraga, unit siaran, unit teater. Saya coba satu-satu gitu ya, dan ngetes mana nih yang saya bisa dapat teman sebanyak mungkin. Sebenarnya dulu kepikirannya kenapa sih harus banyak teman? Karena saya kepikirannya gini, saya punya prinsip bahwa kalau kita mau diberikan opportunity yang banyak, tentunya kita harus membuka diri ke siapapun, tapi juga harus dilihat, harus ada nanti layer bahwa oh ini orang yang baik, oh ini yang kurang baik, itu nanti ada filternya di akhir. Tapi di awal saya akan buka diri nih, saya akan coba explore di mana tempat-tempat orang-orang yang sefrekuensi, yang punya positive vibe, yang tentunya bisa membawa saya ke next level gitu. Nah, di situ nggak hanya tadi ya akademik aja yang tentunya sama preferensi kesukaannya. Jadi kalau SITH harusnya suka biologi ya. Saya milih SITHR karena ada suka dikit terkait matematika fisika gitu karena ada tekniknya. Nah, di situ saya coba untuk explore. Di tingkat 1 sama sekali belum ikut lomba-lomba. Jadi masih fokus belajar sama ikut unit waktu itu. Unitnya olahraga. Kalau di sini tahu, mungkin di sini ada yang salah satu unitnya diving. Itu saya sampai tingkat akhir ikut diving. Kemudian ikut ke baru tuh yang kalau sebelah sana ya, itu ikut lomba-lomba. Sebenarnya saya tuh tipenya adalah yang suka memanfaatkan orang, bukan manfaat jelek ya, tapi gimana saya ajak teman-teman yang secara IQ-nya bagus gitu ya, yang punya knowledge yang kuat, saya ajak-ajakin gitu ya, dan saya nanti yang present. Jadi saya biasanya yang bagian bab 1 pendahuluan sama yang present nanti ke juri. Tapi yang buat yang isinya, yang beneran ngerangkum itu ya teman saya. Tapi kalau nggak kita satu ini nggak bisa
menang lombanya, karena perlu ada orang yang A, perlu ada yang orang B. Yang itu yang dimaksud adalah kolaborasi. Jadi saya percaya kalau kita mau naik kelas, kita perlu yang namanya kolaborasi. Kolaborasi yang pertama yang paling simpel adalah di kelas. Kemudian merambah lagi ke fakultas, merambah lagi ke antar fakultas, merambah lagi ke antar universitas sampai nanti antar negara. Nah, kolaborasi itulah yang saya harap teman-teman juga udah mulai nih. Mungkin masih tingkat 3, masih tingkat 4 gitu ya, masih ada waktu untuk cari teman sebanyak-banyaknya, kolaborasi. Walaupun kalian nggak knowledgeable terhadap satu hal, ajak teman kalian yang knowledgeable, coba dirangkum, coba dijahit gitu ya, dengan baik sehingga nanti bisa dipresent ke lomba-lomba, ke seminar, segala macem gitu. Nah, selain itu juga waktu pindah ke Jatinangor, udah nih pindah ke Jatinangor tingkat 2, 3, 4, sempat stres mungkin, jujur. Ada mungkin sebulan, 2 bulan, ya saya yang biasanya ke Ganesha gitu ya, unit, kalau mau ke kolam renang tinggal ke Saraga gitu ya, sekarang harus menempuh kurang lebih sejam, 45 menit sejam gitu. Tapi semakin dinikmati, semakin dirasa tuh betah, karena apa? Di kampus Jatinangor itu benar-benar kita tuh karena kampusnya ini ya, kampusnya tuh besar dan orang yang waktu itu nggak terlalu banyak, kita jadi dekat satu sama lain. Jadi kolaborasi antar jurusan, antar fakultas itu juga makin tinggi. Kemudian tadi ya, kalau bisa dilihat yang warna oranye-oranye itu yang saya ngajar di anak SD, mulai dari di Jatinangor itu ada perkumpulan gitu ya, mahasiswa-mahasiswa di Jatinangor yang ngajar SD, ngajarnya bisa Inggris, bisa seni. Nah, saya ikut di situ. Nah, ada kolaborasi antar universitas. Jadi di situ saya dapat banyak sekali manfaat gitu ya. Jadi tahu, oh anak Unpad tuh seperti ini, oh anak Ikopin tuh seperti ini waktu itu. Dan tentunya membuka opportunity baru. Nah, setelah tingkat 3 gitu ya, ke tingkat 4 mulai agak jarang nih fokus ke tesis gitu ya. Cuman inilah turning point, di mana saya ketemu co-founder saya yang sampai saat ini bekerja membangun Elfam gitu ya. Itu dimulai dari satu kenalan yang saya juga nggak expect. Saya ikut waktu itu eventnya. Waktu itu mungkin di sini ada yang tahu diseminasi khusus yang penyuluhan ke 3T. Waktu itu saya dikirim ke NTT untuk sharing terkait ITB itu apa sih, karena belum ada alumninya waktu itu. Nah, dari situlah saya ketemu teman saya yang ngajak saya untuk bangun startup. Padahal tuh ya selama tingkat 1 sampai tingkat 4 itu nggak pernah tuh kepikiran bikin startup atau bikin bisnis di bidang pertanian atau bisnis gitu ya, nggak pernah. Dulu saya selalu pengen jadi dosen kayak Bu Sartika gitu ya, tapi belum kesampaian sekarang. Nah, dari situ saya mikir, oke, ini ada opportunity, saya coba dulu deh, saya ikut untuk bikin satu startup yang dulu namanya adalah Neorafam. Nah, di aha momennya, kenapa saya sebenarnya kalau dirunut lagi ke belakang gitu ya, aha momen atau kayak oke, saya harus nerusin nih di pertanian. Kenapa? Kalau dilihat di grafik itu yang sebelah sini ya, itu employment agriculture, service and industry itu dari tahun ke tahun itu menurun. Padahal kita tahu siapa sih di sini yang nggak makan, siapa sih yang nggak butuh kebutuhan primer, semua butuh pangan kan. Mirisnya employmentnya tuh menurun dari tahun ke tahun. Kemudian ini salah satu media Jakarta Post gitu ya bilang bahwa farmers aging, new generation is disinterested. Jadi generasi sekarang tuh nggak mau nerusin jadi petani. Banyak petani-petani yang saya temui, dia anaknya kemana? Oh, saya sekolahin pesantren di luar biar bisa kerjanya di Jakarta. Oh, saya nggak pengen anak saya jadi petani, nanti kayak saya
gini-gini aja. Nah itulah yang membuat saya kok kebutuhan akan pangan meningkat, kemudian PDB, kontribusi PDB ya, penerimaan negara itu paling tinggi dari pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan. Ini kan miris ya, ada sebuah gap yang anak mudanya dikit nih, kebutuhannya meningkat, PDB-nya juga tinggi, jadi market size-nya juga tinggi. Tapi nggak ada yang mau ngerjain. Terus gimana dong pertanian Indonesia ke depannya? Apa mau kayak gini-gini aja? Nah itulah yang membuat saya dan tim, co-founder waktu itu, oke, kita bikin ide, jangan buat lomba aja deh, sekarang kita next level ya. Kita coba impacting, kita coba bikin bisnis yang bisa menghidupi kita dan juga bisa impacting ke stakeholders apalagi farmers. Nah, the journey began. Apakah teman-teman pernah mengalami bahwa kita sebenarnya itu memulai sesuatu tapi kita nggak tahu kemana dan akhirnya kok ndelalah kalau bahasa Jawa gitu ya, menggiring kita pada posisi ini. Jadi ini adalah startup pertama saya. Jadi saya setelah kuliah tidak kemana-mana, saya bangun startup yang bisa dibilang resikonya tinggi, kemudian stability-nya juga nggak ada. Tapi saya coba tekadkan, oke, saya pengen nerusin ini full time. Dengan segala yang saya punya waktu itu, modalnya nggak ada. Waktu itu hanya modal dari pitching-pitching ke lomba, pitching ke ITB juga waktu itu, LPIK ITB yang waktu itu membantu ngasih nafas di awal-awal. Kemudian dari satu lomba ke lomba yang lain, ke lomba yang lain. Nah waktu itu ide yang kita buat adalah bagaimana mendigitalisasi pertanian, semua itu ada di handphone. Waktu itu memang bukan sasaran utamanya petani yang rural. Memang masih petani-petani hobis, petani-petani yang hidroponik, yang di indoor farming, di mana di aplikasi tersebut petani atau user bisa foto tanamannya kemudian tahu. Nah salah satu co-founder saya itu anak informatika dan dia bikin AI-nya untuk deteksi image waktu sekitar 2016-2017 dan support juga oleh Microsoft waktu itu sampai ke Malaysia. Nah, dari situ kita bikin bahwa oke, semua kalau orang mau belajar pertanian dari nol, pokoknya kita ajarin deh di situ. Kalau bingung, tinggal tanya dokternya. Waktu itu namanya aplikasinya Dokter Tania. Teman-teman bisa download juga yang pakai Android, masih bisa sampai sekarang. Dari situ membawa kita kemana-mana. Jadi banyak yang excited justru di luar, di Swiss, di Jepang, di Kuala Lumpur waktu itu yang excited terhadap idea kita. Jadi kita diundang untuk present. Apa sih yang Indonesia punya nih untuk cara mendigitalisasi pertanian. Nah dari situ kami coba iterasi waktu itu dari cuma 4 orang, cuma 5 orang dan terakhir waktu itu sampai belasan orang kita bisa tumbuh gitu ya. Cuman kita masih merasa bahwa oke, ini skupnya masih kecil nih. Ini cuman untuk kalangan yang punya handphone, Android, kemudian yang tinggalnya di city gitu ya, di urban. Kita pengen impacting yang lebih jauh lagi, yang lebih besar lagi. Nah itu terakhir kita coba iterasi terus sampai 15.000 usernya dan ada sekitar 15.000 hektar yang kita coba digitalisasi. Cuman dari kami personal tuh masih belum puas. Ini kayaknya harus nge-tap nih rural farmers. Tapi kayaknya kalau rural farmers nggak bisa pakai aplikasi gitu ya. Nah dari situlah kita waktu movement pertama itu setelah COVID. Jadi itu journey kedua saya. Setelah itu semua tim yang ada di Neurofarm saya coba bawa ke startup yang baru lagi dan saya coba invite tim yang lebih profesional waktu itu. Dan itu pun salah satunya ada alumni mahasiswa ITB juga, FSRD, Mas Bayu Sherly, selaku CEO Elefarm, yang juga ngajak kami untuk bergabung membuat yang namanya Elefarm. Kita bikin company baru,
visinya lebih tinggi, lebih banyak, dan kita juga extended impact kita. Nah, di LFAM sendiri sebenarnya sama. Problemsnya itu gimana caranya kita bisa memaksimalkan teknologi untuk mengecilkan gap yang ada di pertanian. Dimulai dari lahan yang tidak terutilisasi, banyak SOP yang bapak saya pakai ini, terus saya masa iya harus ngikutin gitu kan. Kemudian labornya atau tenaga kerjanya masih sangat manual gitu ya. Monitoringnya juga manual, sampai ke impactnya juga yang membuat, karena semua serba manual, semua serba tidak termeasure atau tidak terukur, jadi impact terhadap crop losses, tanaman yang mati karena hama penyakit, irigasi karena nggak tahu besok hujan atau enggak, karena nggak tahu kemarau tuh kapan bulannya, karena sekarang banyak anomali iklim gitu ya. Dan apalagi market volatility yang nggak jelas nih, hari ini cabai harganya 50.000, besoknya bisa 70.000. Nah, hal-hal itulah yang kita coba nih, bagaimana si teknologi itu bisa mengurangi, setidaknya bukan menghilangkan, ke perbedaan yang cukup signifikan ini. Karena kita tahu petani itu bisa dibilang industri yang agak jauh dari teknologi ya. Tapi padahal kalau saya udah ngejalanin ya gitu ya di sehari-hari, petani banyak kok pakai WhatsApp, ternyata banyak pakai Facebook. Sekarang juga beberapa pakai aplikasi. Jadi hal itulah yang kami coba untuk kembangkan lebih jauh lagi. Nah, ini LFAM. Jadi LFAM sekarang itu timnya ada sekitar, yang tadinya cuma berempat, kita punya sekitar sekarang di 80 tim dan rata-rata agronomis. 20%-nya orang tech yang building aplikasi sama websitenya. Jadi apa sih yang kita lakukan di LFAM? Kita percaya bahwa pertanian itu nggak bisa dibantu, solusinya tuh hanya dari satu aspek. Contohnya gimana? Misal nih petani nggak punya modal, oke kita kasih. Terus gimana? Kalau kita kasih modal, nggak ada yang bisa ngejamin pasarnya bakal bagus, nggak ada yang bisa menjamin bahwa nanti ketika berbudidaya SOP-nya nggak oke. Jadi dari satu sisi itu nggak cukup untuk pertanian karena terlalu kompleks, very kompleks. Lagi, misal kita bantu di downstream, kita bantu di jualannya. Harganya misalnya lebih bagus gitu kan. Percuma kalau misalnya dia nggak punya modal, dia pinjem bandar sana sini. Bandar nanti ngambil barangnya, belum nanti barangnya nggak dibayar. Banyak kejadian kayak gitu. Kalau kita main lagi di tengah, mainnya khusus pendampingan. Oke, kita kasih tahu Pak, pakainya merek ini ya, karena ini lebih efektif. Pak, nanti pupuknya segini ya, nah, biar Bapak nggak perlu pupuk yang lebih banyak, atau bahkan ganti ya, nanti pakai pupuk yang ini. Nanti pertanyaannya ke kita, duh nggak ada modal Neng, saya maunya yang gini-gini aja, seadanya aja lah. Nah, dari hal itulah kita coba iterasi, produk apa sih yang sebenarnya LFAM mau coba bikin. Nah, 3 inilah yang membuat LFAM sampai sekarang. Jadi pertama kita adalah high quality inputs. Jadi kita mencoba bagaimana kita bisa membantu petani tidak dibohongin sama, tidak diperbudak atau dibohongi sama sales-sales yang hanya memikirkan margin. Jadi kita ngasih tahu Pak, Bapak pakai ini ya. Kemudian Bapak nanti dosisnya seperti ini, belinya di sini karena ini nggak oplosan, karena banyak loh teman-teman produk-produk itu dioplos sama oknum-oknum. Jadi kita ngasih tahu Pak, pakainya ini bukan oplosan, ini ori. Kemudian dosisnya segini ya Pak. Terus kita juga ngasih bibit, karena bibit itu adalah 40-50% yang mempengaruhi kualitas nanti hasil panennya seperti apa. Bapak nanti beli bibitnya di sini ya. Itu pertama, kita ngasih tahu dulu asupan makanan untuk tanamannya apa. Yang kedua, kita monitor di tengah-tengah. Bener nggak ya Bapak ini pakai ini? Bener nggak ya dosisnya yang seperti ini? Jadi kita coba namanya high farming productivity, nggak perlu yang high tech dulu, kita coba pakai pendekatan sosial.
secara teknis aja, Pak, nanti kalau panen jangan seperti ini, nanti ini bisa mengganggu untuk tanaman selanjutnya. Bapak nanti kalau mupuk, jangan pakai pupuk yang mentah, dekomposi dulu. Nah, kita coba memonitor, jadi agronomis yang banyaknya tadi ya, dari 70 orang, mayoritas agronomis ya untuk ngedampingin petani, karena petani ini nggak ada yang ngedampingin, dia produsen paling tinggi gitu ya, yang paling kita ketergantungannya banyak di dia, tapi nggak ada yang bisa memonitor secara berkala gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke market research, border market reach. Jadi kita bantu petani untuk bisa memiliki alternatif pemasaran. Nah, kita masih believe middleman itu bukan orang jahat. Tapi ada memang oknum-oknum middleman yang jahat. Kenapa sih middleman itu masih perlu? Karena middleman itu biasanya dia mengambil keseluruhan panen dari petani. Karena petani kan nggak mau diambil yang bagus-bagusnya aja. Nah, modern market, supermarket, kemudian minimarket gitu, banyaknya yang ngambil bagus-bagusnya aja. Nah, middleman inilah yang berkolaborasi dengan Elefam. Kita jaga nih Pak, kita jamin middleman ini nggak bayar dan akan ngambil seluruh hasil panen petani. Nah, nanti dari Elefam yang mensorting, oke, ini buat pasar induk, ini buat supermarket, yang ini kita bisa untuk spek yang untuk eksportir. Nah, dari situlah kita bantu petani, simple, gak ribet, dia nggak perlu investasi banyak, tapi dia dapetin impact-nya. Gitu ya. Nah, dari operational tadi yang dari hulu sampai, kita bilangnya bukan upstream to downstream, kita bilangnya startup upstream fokus. Jadi kita fokus gimana menghasilkan high quality inputs, bagaimana bisa menghasilkan productive farming yang tadinya 1 hektar cuman 15 ton kentang, sama kita bisa dibuat 20 sampai 25 ton. Gimana caranya? Dengan hal-hal teknis yang sebenarnya simple kok. Nggak perlu pakai hal investasi yang mahal gitu ya, hanya perlu misalnya jarak tanamnya segini, dosisnya seperti ini, ini harus ada pengujian tanahnya, kualitasnya buruk, harus direhab dulu, kayak gitu. Nah, lanjut ke impact dan sustainability pilar. Jadi di Elefam sendiri kita memang sangat aware dan sangat concern sama yang namanya impact. Karena apa? Kita dealing dengan petani. Kita punya 5 pilar di Elefam. Building agricultural sustainable ecosystem itu harus dimulai dari bisa ngukurnya. Semua itu harus bisa diukur. Pertama dari petaninya, berapa jumlah petaninya, di daerah mana, produktivitasnya berapa, dia pakai pupuknya apa, hasil tonasenya seperti apa, hasil tonase nanti yang masuk spek sama yang on spek seperti apa. Jadi dimulai dari kita bisa mengukur apa yang kita lakukan, itu penting. Jadi kita bisa mengukur nih, tahun kesini saya baru 15 ton, tahun ke depan apakah naik, apakah turun, itu perlu diukur. Jadi kita punya 5 pilar. Yang pertama itu adalah environment. Tentunya harus ya, kita nggak boleh meracuni tanah, meracuni tanaman, karena kedepannya kita juga akan nanam di situ. Environment itu sangat related sama agriculture dan kita nggak boleh merugikan tanah, tanaman, apalagi manusianya. 3 hal itulah yang kita concernkan. Apakah Bapak petani ini ketika aplikasi pestisida nggak deket anaknya, karena itu sangat bisa kimiawi lah. Udaranya bisa kehirup sama anaknya. Kemudian kalau kita lihat tanah, apakah tanahnya dikasih pupuk organik dulu ya, apa dia langsung kimia? Karena kalau nggak kayak gitu, next cycle-nya bakal jenuh, bakal butuh rehabilitasi dulu. Lanjut ke social economic welfare. Jadi kita juga mementingkan bahwa petani ini produktivitasnya naik, tapi di akhir apakah income-nya menaik atau menarik gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya kita ngasih tahu, pakai ini pupuk ini aja, produk ini aja, tapi ternyata di akhir ternyata lebih mahal. Produktivitasnya tinggi tapi lebih mahal juga percuma, sama aja kayak initial state-nya. Jadi kita harus ngecek. Di Elefam tuh dicek bener, tahun ini bapaknya per bulan dapat berapa penghasilannya dari bertani,
tahun depannya dapat berapa setelah join sama Elfarm. Lanjut ke literasi. Jadi memang literasi ini sangat-sangat minim. Kita perlu waktu memang. Perlu waktu ngasih tahu petani, Pak, seperti ini yang baik, seperti ini ya yang kurang baik. Karena yaitu mereka beliau-beliau ini banyak yang masih mengadopsi dari zaman-zaman dahulu yang tentunya bukan yang nggak relevan, tapi perlu ada adaptasi dan adjustment gitu ya. Yang keempat adalah inclusivity. Jadi kita tidak mengenal, oh ini bapak ini ekonominya seperti ini, bapak ini petani besar, atau bapak ibu daerahnya di mana. Selama itu daerah cakupan kita, jadi kita nanti saya bisa share kita sudah ada di mana aja. Itu kita bisa ningkatin bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama, gitu ya. Nggak masalah beliau itu Bu Tani, Pak Tani, umurnya berapa, muda, tua, kemudian daerahnya di mana, tingkat pendidikannya seperti apa, itu nggak jadi barrier atau penghalang buat kita impact ke farmers. Yang terakhir adalah di productivity. Jadi ya tadi ya, productivity dari 1 hektaran ini kita bisa improve berapa persen nih. Memang bukan waktu yang cepat gitu ya, setidaknya perlu 1 tahun untuk membuat satu petani itu bisa increase dari income, dari productivity-nya. Jadi perlu drivers yang kuat juga kalau di pertanian. Nah, ini kita baru rilis impact report kita di 2023. Nggak akan saya bahas di sini, tapi teman-teman bisa mungkin belajar dari situ. Belajarnya nggak hanya tentang Elfarm, tapi tentang bagaimana kalau teman-teman nanti tertarik terjun di dunia pertanian, hal-hal apa sih yang meaningful, yang dirasa penting buat petani, bantu. Nanti bisa teman-teman baca di sini, ada di websitenya www.elfarm.com. Di situ kita ada 100 halaman, teman-teman bisa baca. Buat teman-teman yang tertarik ya dan mau nanti melanjutkan ke pertanian. Nah, secara operation kita memang masih berada di Jawa. Kita start di 2022, kita 2 tahun kemarin anniversary di Februari. Kita baru ada di sekitar berapa itu? 4, 7, di 8 cluster. Dan rata-rata memang kita menggarap petani-petani hortikultura atau petani-petani sayur. Petani kentang, petani cabai, petani bawang. Nah, itu kita coba rangkul dalam ekosistem kita. Ini memang masih sedikit, saya bisa bilang dari 33 juta petani, kita coba targetnya di 2030 kita mau coba tap in di 1 juta. Per hari ini kita baru impacting sekitar 10.000, 10 sampai 20 ribuan tahun lalu gitu ya. Nah, dari sinilah sebenarnya semoga teman-teman bisa mengerti gitu ya landscape pertanian sekarang seperti apa, kemudian opportunity-nya masih terbuka luas. Saya masih bilang masih terbuka luas. Jadi nggak perlu takut nanti kalau misalnya mau terjun ke sini. Dan tadi PDB Indonesia paling tinggi ada di pertanian, kedua kalau nggak salah. Itu yang artinya adalah ketergantungan penerimaan negara itu juga cukup besar di pertanian. Tentunya kalau teman-teman masuk ke ekosistem pertanian gitu ya, kalian juga harapannya bisa ningkatin livelihoods teman-teman. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi rangkuman dari impact report yang kemarin itu kita bisa ningkatin kurang lebih sekitar baru 13,6%, yang tadinya petani cuma dapat 2,1 di 2022 sama Elfarm bisa diningkatin nih jadi 2,4. Kemudian kita juga nge-track petani-petani mana yang di ambang batas kemiskinan ke bawah, mana yang udah ke atas. Dan 20% petani Elfarm yang ada di ambang batas ke bawah itu sudah naik sekitar 20%. Kalau ada 100 orang, ada 20 orang yang naik ke indeks kemiskinannya jadi jadi turun. Jadi ini indeks kemiskinan, tadinya dia di sini, dia naik sekitar 20% orangnya, jumlahnya ke above poverty line, situ ya. Nah, kita juga concern, kita juga bisa membebaskan petani-petani dari
eh, kalau di desa tuh namanya ini apa, bank emok. Jadi bank yang seharinya itu naik 1% bunganya. Beberapa petani yang dulu nggak punya alternatif pembiayaan, mau nggak mau dia tahu bunganya tinggi, tapi ya mau nggak mau dia harus ambil untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Bersama Elfarm, karena kita mindsetnya ada sustainability, kita coba, oke Pak, coba ditinggalkan hal seperti itu, Bapak masuk ekosistem kita coba sama-sama tumbuh. Yang tadinya bisa jadi, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya below poverty line jadi above poverty line. Itu. Nah ini kurang lebih kegiatan Elfarm, jadi day to day-nya kita harus ngobrol sama petani ya, kita nggak bisa online aja atau kita nyuruh siapa gitu ya yang mandor ngecek petani, nggak bisa. Kita harus turun, kita harus fasilitas kita harus ada di tengah-tengah, entah tengah-tengah rumah petani, entah tengah-tengah lahan, untuk bisa kalau petani butuh sesuatu ya tinggal bilang kita aja gitu. Mau dokter ada, mau nanti pembiayaan ada, mau ngejualin di mana ada. Jadi tadi ya silver liningnya adalah pertanian itu kompleks, kita perlu melihat, dive deep, dissect, zoom in gitu ya. Masalahnya kompleks dan kita perlu adanya tailored solution. Jadi nggak bisa solusi ini kita fokusnya ke sini tanpa misalnya kita memperhatikan apa nih yang di ujung. Jadi kalau misalnya kita memang oke, kita mampunya di pembiayaan aja, teman-teman harus guide kolaborasi sama orang-orang yang bisa bantu teman-teman di productivity, bantu teman-teman di area market. Jadi kolaborasi itu sangat-sangat important, khususnya ada di pertanian karena tadi ya sangat kompleks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Feel free to reach me kalau misalnya ada pertanyaan, kalau mau bisa kolaborasi, kita open. Nanti bisa kontak ke lintang@elfarm.com. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lintang Kusuma Pratiwi ya atas pemaparannya yang sangat menarik sekali. Nah, ini luar biasa ya, kita bisa belajar gitu ya dari Ibu Lintang ini bahwa kegigihannya gitu ya, kegigihannya dalam mengejar passionnya gitu ya, sangat gigih sekali ini Ibu Lintang, meskipun berbagai macam tantangan gitu ya tetap dihadapi. Nah kemudian hal yang kita bisa pelajari lagi adalah bahwa mirisnya petani itu justru menurun ya, yang tertarik terhadap bidang pertanian itu menurun, padahal kita lihat bahwa itu dibutuhkan gitu, apalagi di negara kita ya, di Indonesia. Kalau kita ingat ya, kita merupakan negara agraris kalau misalnya masih ingat. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari pengalamannya Ibu Lintang ini bahwa kolaborasi itu menjadi sangat penting. Jadi saya rasa di sini mahasiswa berkumpul ya dari berbagai macam jurusan gitu, dari berbagai macam jurusan. Kalian di sini bisa saling berkomunikasi, membangun networking gitu ya untuk kedepannya nanti bagaimana. Nah, kemudian ya tadi ya Ibu Lintang ini justru tertarik kepada hal yang mungkin anak muda itu tidak tertarik ya atau menghindari berprofesi terkait dengan pertanian. Baik itu. Berikan aplaus lagi kepada Ibu Lintang Kusuma Pratiwi. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi dipersilahkan untuk mahasiswa yang mengikuti Studium General ini secara online, silahkan ajukan pertanyaannya. Kemudian mungkin saya akan bertanya dulu di sini ya pada peserta yang hadir di Aula Barat. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya bisa maju ke depan. Di depan sini ada mic ya. Oh ya. Sudah ada nih ya, boleh 3 orang dahulu, silahkan. Yang mau bertanya, angkat tangan. Iya, 1, silahkan maju Mbak yang ini. Ya kemudian Mas itu di sebelah situ, boleh maju sini, nanti giliran ya. Mbak sini, ya. Iya. Kemudian Mas yang itu, ada lagi, 1 lagi? Belum ada? Oh itu ada di belakang. Oh iya, silahkan maju Mas di sebelah sini. Ya. Mbak Lintang, nanti apakah akan digabungkan dulu pertanyaannya atau langsung dijawab?
Langsung dijawab, oke. Ya, baik. Mungkin yang pertama kali bertanya dulu silahkan Mbak sebutkan nama serta prodinya dari mana. Iya. Halo Kak Lintang, perkenalkan aku Rodotul Jana dari meteorologi. Izinkan aku nanya 2 pertanyaan ya Kak, boleh kan? Oke. Jadi mengenai tentang sustainability juga, di sini aku mau nanya kira-kira gimana sih teknologi irigasi presisi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan juga meminimalisasikan limpasan dan mencegah polusi air. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, itu kan terkait yang awal-awal petani itu mengurang ya jumlahnya karena mungkin generasi baru kurang tertarik. Nah aku mau bertanya Kak, kira-kira tuh rewards apa aja ya yang dikasih ke petani yang hasil bertanya itu meningkat. Yang nanti tuh kalau misalkan rewardsnya itu dapat meningkatkan produktivitas untuk lebih menggunakan praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk pilihan yang dikasih dari Ella Farm. Makasih Kak. Ya baik, terima kasih. Ya, boleh langsung. Oh dipulin, oke. Silakan Masnya dari mana? Cek. Perkenalkan, saya Christopher Yaskil Walanda. Saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Samratulangi Manado. Kebetulan Bu, saya juga jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Samratulangi Manado. Saya pernah melakukan penelitian di suatu daerah dari asal saya, dan yang saya lihat bahwa penghasilan petani-petani di daerah saya itu, khususnya petani padi itu sedikit. Setelah saya telusuri, faktor yang membuat keuntungan yang didapat itu sedikit adalah mahalnya pupuk, sewa orang kerja, sewa alsintan, dan kurangnya pengetahuan akan budidaya tanaman tersebut, serta kurangnya bantuan dari pemerintah seperti irigasi. Pertanyaan saya Bu, apakah solusi untuk membantu petani-petani yang sedang menghadapi hal-hal tersebut? Yang kedua, menurut Ibu sejauh mana perkembangan pertanian di Indonesia dan apakah perkembangan pertanian di Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara luar seperti Jepang, Vietnam, ataupun Thailand? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya Mas, silahkan. Sebutkan nama dan prodinya ya. Oke, selamat siang Ibu Lintang. Ya perkenalkan nama saya Bolas Rozier dari Prodi Teknik Pertambangan. Jadi di sini saya ingin bertanya karena kebetulan cukup menarik ya bagi saya karena saya juga kebetulan dari keluarga keturunan dari petani dan orang tua yang berharap saya tidak meneruskan ya pekerjaan mereka begitu. Nah di sini saya ingin bertanya karena dari poin yang saya dapatkan, apalagi saya sudah mencoba aplikasinya namun belum bisa mendaftar. Nah di situ saya melihat bahwa cakupannya itu masih belum ada ke area Sumatera ya, apalagi di area Aceh daerah saya. Nah jadi saya ingin bertanya karena ada kondisi di mana seperti yang dikatakan teman sebelumnya itu terkait subsidi atau misalnya bantuan pemerintah sendiri itu masih banyak yang belum merata begitu di daerah-daerah kami. Jadi saya ingin bertanya apakah ada nantinya ke depannya untuk dari LFM sendiri ingin memberikan kontribusi yang baik lagi ke depannya bagi petani dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah terkait bantuan subsidi pupuk dan hal lainnya. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah sudah 3 pertanyaan, boleh mungkin dijawab Mbak Lintang. Boleh sambil duduk ya? Ya boleh, silakan. Oke, wah teman-teman adik-adik nih luar biasa pertanyaannya. Kasih applause dulu dong tadi buat yang nanya. Oke, mungkin aku jawabnya runtut aja kali ya. Dari yang pertama tadi terkait teknologi irigasi gitu ya. Kemudian rewardsnya petani apa kalau misalnya ngikutin rekomendasi kita gitu ya, yang kedua. Yang pertama teknologi irigasi itu bagaimana impactnya di budidaya di lahan pertanian gitu Bu. Itu bukan? Dua itu ya pertanyaannya. Oke. Jadi teman-teman menarik banget nih kalau aku remind ya sekitar berapa? 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu itu baru banyak bermunculan teknologi pertanian yang ternyata juga sampai di level rural, sampai di level petani itu ternyata sudah bisa diadopsi. Tapi belum secara keseluruhan. Salah satu contohnya adalah teknologi irigasi. Jadi saya ada di suatu daerah
dia memang benar-benar sulit airnya. Jadi ketika musim hujan, dia di daerah itu tuh harus menampung semaksimal mungkin tampungan airnya. Karena tahu ketika kekeringan, nanti dia nggak akan dapat air dan ketika nanti misalnya waktu kering, dia nggak ada pekerjaan lain selain bertani. Jadi ada beberapa teman-teman di daerah, di Banjaran gitu ya, di Bandung, ketika musim kemarau ada loh yang beralih jadi kuli bangunan, itu ada karena nggak ada air. Nah balik lagi tadi ke teknologi ya, jadi nggak ada irigasinya itu hampir nggak ada. Nah suatu ketika ada teman saya salah satunya, itu dia punya teknologi irigasi. Nah beliau mengintroduksi bahwa ini teknologi irigasi itu bisa menghemat penggunaan air sampai 40%. Kenapa bisa menghemat? Karena dia bisa mengetahui kebutuhan kelembapan suhu di tanah disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi tadi ngobrolnya terkait teknologi irigasi itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi buat daerah-daerah yang kesulitan air dan harus menghemat airnya buat penyiraman. Ngobrolin ke sustainability-nya adalah kita melihatnya dengan irigasi itu jangan dipikir mahalnya di awal, tapi ke depannya itu bisa menghemat air, mengurangi potensi losses atau mengurangi potensi gagal panen. Yang tadinya kita keluar 3 juta, tiba-tiba El Nino, kemarau, 3 jutanya hilang. Nah hal-hal tersebutlah yang sebenarnya perlu nih teknologi-teknologi, salah satunya teknologi irigasi untuk bisa mengatur jumlah kebutuhan tanaman terhadap air. Jadi dia akan mengeluarkan pompanya itu, kerannya itu akan mengeluarkan sejumlah tumbuhan perlunya berapa. Itu mungkin semoga terjawab. Nah yang kedua terkait rewards petani. Sebenarnya rewardsnya apa? Apakah dapat hadiah atau apa? Enggak. Mereka dengan cukup bahwa nanti hasil panennya itu beneran dibayar. Karena mirisnya teman-teman ada loh bandar yang dia ngambil petani tapi nggak dibayar, itu ada oknum-oknum kayak gitu. Pertama adalah pembayarannya jelas kapan rewardsnya. Yang kedua adalah bayarnya benar, jumlahnya sesuai dengan disepakati, bukan ada dipotong sana sini nggak jelas gitu ya. Sama yang terakhir tentunya income-nya itu meningkat. Itu menurut petani itu sudah luar biasa. Jadi kita nggak perlu marketing ini diskon atau ini promo segala macam, nggak perlu. Dengan dia melihat nanti di akhir dia diapresiasi dengan hasil panennya dibayar tepat waktu dan jelas dan tidak ada potongan, itu udah suatu hal yang rewards besar buat mereka. Itu tadi 2 pertanyaan, semoga terjawab. Nanti kalau enggak boleh tanya lagi. Kemudian yang ketiga sama yang kelima tadi mirip ya, terkait petani ini sedikit bukan sedikit, banyak terkendala karena pupuk mahal, subsidinya juga nggak merata, subsidinya juga nggak ke semua tanaman. Itu betul. Dimulai dari 2023 kemarin kalau nggak salah subsidi pupuk itu dibatasi di daerah dan dibatasi untuk tanaman-tanaman yang mempengaruhi inflasi gitu ya. Pupuk mahal, lahannya kurang, hasilnya juga nggak jelas. Apa sih sebenarnya yang membuat petani tetap mau gitu ya kalau dipikir-pikir. Cuman tadi melihat potensinya yang luar biasa, kemudian sebenarnya petani itu gak masalah loh dibayarnya sesuai fluktuasi, karena itu kan mekanisme pasar ya, supply demand. Asal petani itu dibayar. Karena banyak teman-teman petani itu gak sejahtera bukan karena dia gak bisa bertani atau gak bisa ngejual. Tapi ada oknum-oknum yang membuat mereka 1 siklus, 2 siklus itu nggak dibayar sama sekali. Ada penemuan-penemuan seperti itu. Jadi dia harus ngutang sana sini, buat kedepannya dia jadi harus ngutang lagi. Nah itulah yang coba kita singkirkan tuh dari oknum-oknum yang nggak jelas. Di Hello Farm kita maksimal 7 hari pembayaran dan udah tahu di depan itu bayarnya akan berapa.
Di kentang kita bisa kontrak harga. Jadi petani tahu akan dibayar sekian rupiah. Ketika hasil panennya mau di luar lagi 8.000, mau di luar lagi 9.000, kita akan bayarnya 10.000 karena kita ada keperluan supply. Nah tadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah bijak dalam penggunaan pupuk pestisida sesuai dengan kondisi tanaman. Kalau tanahnya udah subur nitrogen, ngapain sih ditambah nitrogen lagi? Kalau tanamannya udah subur fosfor, ngapain gitu ya ditambah fosfor lagi? Itu jadi penggunaan inputs yang berkualitas dan wise atau bijak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, bukannya kelaparan ataupun kekenyangan, pokoknya tanamannya pas aja. Itu yang pertama yang perlu kita siasati. Yang kedua adalah monitoring di lahannya, jangan sampai lahan itu walaupun udah ada pekerjanya, cuman ditengoknya sebulan sekali. Padahal kan tanaman itu juga makhluk hidup ya, yang perlu perhatian bener loh, makhluk hidup tuh tanaman perlu perhatian, perlu dicek apakah ada banyak gulma segala macam. Jadi di fase budidayanya juga harus intens monitoring. Dan yang terakhir adalah ketika panen itu tepat panen, tidak ketuaan, tidak kemudaan, serta nanti jualnya harus ke middleman atau LFAM gitu ya, di sini acting as a middleman, yang reliable, yang pasti ini akan dibayar, harganya sekian dan kapan dibayarnya. Itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan ketiga sama keempat. Untuk tadi di Aceh ya, wah di Aceh sepertinya kita masih, mungkin paling cepat itu ada di tahun depan, cuman kita masih melihat nih Aceh potensinya apa. Tanaman selain tanaman kopinya ya, karena kita masih mainnya itu di hortikultura. Tanaman-tanaman pendek, maksimal mungkin 6-7 bulan. Tapi kedepannya semoga kalau misalnya ada kolaborasi, kalau ada misalnya support gitu ya, kita mungkin akan garap di area sana. Cuman yang paling dekat akan kita garap itu Sumatera bagian bawah, Bangka Belitung, Lampung, kemudian di area Lombok karena banyak cabai-cabean gitu ya, variasi cabainya. Yang terakhir nih Bu Sartika, terkait perkembangan petani di luar negeri, bisa nggak sih kita? Bisa, tapi teman-teman harus andil juga nih, generasi sekarang harus perhatian sama yang namanya pertanian. Kita nggak kalah pinter kok, kita pinter banyak di sini, apalagi di ruangan ini semua saya yakin pinter-pinter semua gitu ya. Dan yang dibutuhkan adalah generasi mudanya, gimana caranya kita bisa competing. Nggak dikit loh jumlah ekspor kita keluar, nggak dikit juga orang-orang di luar minta bibit dari kita. Nggak dikit juga orang-orang di luar pengen nanam di sini gitu. Jadi yang harus gimana caranya ya dari diri kita sendiri, care nggak nih terhadap masa depan pertanian. Karena yang kedepannya kita nih yang bawa masa depannya ada di kita. Kalau nggak ada orang-orang yang generasi penerus, siapa lagi gitu ya, stuck aja, as it is aja gitu. Itu mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari ketiga teman-teman tadi. Ya baik, mungkin semoga menjawab tadi ya pertanyaan kepada tadi Mbak yang dari meteorologi, kemudian ada juga mahasiswa PMM dari Samratulangi, kemudian dari teknik pertambangan. Jadi meskipun ya lintas jurusan itu ya, tapi tertarik juga terkait pertanian. Kemudian kalau kita lihat itu kan memang masalah tadi seperti yang Mbak Lintang sebutkan ya, pertanian itu kompleks. Memang ya tadi ya, dari pertanyaan juga kita bisa melihat ternyata di daerah-daerah di Indonesia yang mungkin daerah terluar gitu ya, itu masih kurang perhatian. Baik, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin dari para peserta yang hadirnya secara online, mungkin yang dari dari YouTube ya, ini ada nama dan pertanyaannya ini dari Mas Arwi Yudi. Mbak Lintang katanya, area Jawa Timur sudah ada Elefarm apa belum? Ya. Wah, Elefarm paling timurnya ada di daerah DIY Yogyakarta. Jadi tahun ini insya Allah kita ada di Banyuwangi.
khususnya untuk cabai karena di sana banyak ratusan hektar petani nanam cabai. Jadi untuk di Jawa Timur mungkin akan di kuarter 3 atau kuarter 4 insya Allah. Gitu. Oke, baik. Kemudian kita mungkin akan buka lagi pertanyaan pada peserta yang ada di Aula Barat. Sini ya, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada lagi pertanyaan? Oh boleh ini dari Bapak dosennya, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Perkenalkan saya Irwan. Saya sekarang Kepala Inkubator LPIK. Mungkin saya hadir setelah Mbak Lintang graduates dari LPIK dan terima kasih tadi LPIK sudah diperkenalkan oleh Mbak Lintang di awal-awal perkembangan Nerafam gitu ya. Nah, saya ingin mungkin berbagi motivasi Mbak Lintang kepada teman-teman yang ada di sini. Kita tahu bahwa LPIK kan punya banyak program dari mulai Business Idea Generation, kemudian PMW sampai ke inkubator gitu kan. Cuman tidak banyak juga terutama di PMW di mahasiswa yang melanjutkan startupnya sampai ke inkubator bahkan sampai lanjut di akselerasi gitu ya. Nah, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa di sini bagaimana nih meyakinkan diri bahwa jalan hidup di startup ini bisa sukses gitu ya. Karena kan kami tahu lah kalau mahasiswa kan godaannya mungkin kerja di Pertamina, kerja di PLN, kerja di BUMN, itu kan seperti itu gitu ya setelah lulus gitu ya. Nah mungkin bisa berbagi dengan mahasiswa supaya yakin bahwa bekerja di startup kemudian memberikan lapangan kerja itu sangat-sangat memungkinkan untuk kita mahasiswa ITB. Gitu. Terima kasih Mbak Lintang, Bu Satika. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya silakan Mbak. Terima kasih. Pak Irwan, salam kenal Pak. Ya, saya lulus LPIK itu tahun 2020. Jadi waktu itu hampir 3 tahun saya bermarkas di LPIK di Jalan Ganesha nomor 15. Di situ sama teman-teman yang lain gitu ya. Terus setelah COVID pada tutup kan, jadinya kita harus mencari dan waktu itu end up di rumah saya akhirnya, kantornya gitu ya. Jadi LPIK memang dari awal itu selalu support, dari mulai mahasiswa saya itu tingkat 4 semester 1 itu udah kalau ke Ganesha itu pasti ke sana dulu, ke coworking space. Entah untuk belajar, entah untuk nanti ada meeting segala macem. Dan saya ngikutin tuh Pak dari mulai PMW, dari mulai inkubator, CPBBT, PPBT, terakhir PBBT yang saya bisa dapat itu benar-benar turning point, kita bisa publish di Play Store gitu ya. Itu ya support. Kita bisa hire teman-teman engineer gitu ya. Waktu itu saya dapat support melalui Kemenristek tapi melalui LPIK itu kurang lebih dananya tuh ada sekitar 400 sampai 500 juta. Itu waktu itu bener-bener jadi fuel atau bensin buat startup kecil waktu itu kayak saya untuk bisa ada harapan lagi gitu. Saya nggak ngebayangin kalau nggak ada LPIK saya kemana waktu itu. Nah tadi menjawab pertanyaan Pak Irwan, gimana sih caranya biar startup itu yang tadinya udah masuk inkubator, apalagi udah didanain, bisa beneran lanjut gitu ya. Memang kalau yang saya pelajari, 90% faktor startup itu lanjut atau enggak itu dari timnya. Jadi kalau di luar godaannya kayak apa, tapi timnya itu dedicated gitu ya, punya komitmen. Dan itu bisa dilihat dari dia pitching, dari dia frekuensi dia, dari intensitas dia, dari ambisi dia itu bisa dilihat. Kalau misalnya ada godaan gitu ya, orang yang tetap komit ya dia akan komit. Kebalikan yang opportunity banyak. Orangnya kayak nggak firm gitu ya terhadap apa yang dilakukan ya akan juga keluar gitu. Nah yang mungkin bisa jadi
apa ya, faktor dulu LPIK untuk menseleksi itu dari timnya dulu Pak, dilihat. Ide bisa nomor 2, nomor 3 menurut saya, ide bisa pivot, bisa berubah. Tapi lihat dulu timnya nih dari berempat nih kira-kira 2-nya setidaknya mau ngelanjutin atau enggak. Karena kejadian Pak, saya LPIK 4 orang dulunya, yang sampai sekarang ini yang bertahan baru cuma 2 orang. Dan saya apresiasi ya, mungkin beda visi misi gitu. Tadi yang Bapak jelaskan sangat relate gitu. Tapi dari 2 orang ini bisa ngebawa Neurofam jadi Elefam sampai sekarang, dan ngebawa personal saya yang tadinya bukan siapa-siapa tapi bisa building company punya puluhan karyawan. Ya karena saya punya tim yang menguatkan dari awal. Karena saya sendiri juga waktu Neurofam, waktu COVID apalagi, ini cari kerja nggak ya? Atau saya building bisnis di luar nggak ya? Itu pasti ada aja gitu. Tapi tim saya nih saling menguatkan, ayo kita bisa, ayo kita lewatin ini sama-sama. Dan alhamdulillahnya ada aja gitu support, berdatangan sana sini, ketemu waktu itu Mas Bayu, dan akhirnya bikin Elefam. Itu ternyata pas dijalanin ada aja ketemu jalannya. Padahal kita kira kita udah mentok nih. Tapi ternyata kita ketika kita doa, kita coba berusaha, tiba-tiba ada pintu lagi yang kita nggak kenal, kita nggak tahu ketokan pintunya itu ternyata kebuka, dan itu membuat kita sampai sekarang. Nah buat teman-teman yang udah punya startup atau punya ide, punya niat, itu dulu teman-teman, diniati benar-benar mau komitmen atau enggak. Kalau saya dulu, saya pokoknya nanti kalau 2021, saya juga harus realistis kan at that time. 2021 saya anak pertama gitu kan, cucu pertama, punya ekspektasi tinggi. Misal tadi dari 2017, pokoknya 5 tahun saya kasih waktu diri saya untuk membuktikan bahwa startup ini akan works. Ternyata di tahun tahun kelima bahkan pas mau udah, oke deh, udah kita sampai sini aja gitu ya. Ternyata ada feel baru, feel tambahan. Jadi buat teman-teman jangan takut kalau teman-teman pengen mau jadi entrepreneur. Karena startup itu not for everyone. Mungkin ada teman-teman yang tipenya gue bukan entrepreneur banget. Gue pengennya yang established dan segala macam. Itu juga nggak masalah. Itu orang jalan hidup seseorang kan kita nggak bisa ngatur ya. Tapi buat teman-teman yang udah ada bibit-bibit nih, saya mau entrepreneur, saya mau startup, saya mau ngedaftarin startup saya di LPIK gitu ya. Percaya aja teman-teman punya, kasihlah time range gitu ya, 5 tahun atau berapa tahun membuktikan bahwa teman-teman oke. Kalau enggak ya kalian cari opsi yang lain gitu. Tapi harusnya di era sekarang itu banyak banget loh pendanaan. Baik itu yang sifatnya hibah, baik itu yang sifatnya saham, equity, itu banyak. Jadi gimana teman-teman mau ngebawa startup teman-teman ini ke next level, intro ke beberapa investor. Dulu saya kalau dihitung, Bu Sartika, lebih kali 1.000 orang yang udah saya saya pitching dan ditolak. Tapi ketika kesini orangnya malah approach. Jadi ya itulah manusia gitu ya, ketika kita bukan siapa-siapa kita ditolak-tolak gitu ya. Kalau saya hitung setahun itu setidaknya ada 200 lah yang saya harus pitching gitu, yang ngejalin tentang Neurofam apa, Elefam apa. At the end ketemu 1-2 investor yang value-nya lumayan banget dan bisa building Elefam sampai puluhan, bahkan kita punya hampir 3.000 greenhouses untuk pembibitan kentang gitu. Jadi itu adalah journey. Jangan mikir bahwa ketika kalian ditolak sama seseorang itu end of life, enggak, masih banyak orang-orang lain gitu ya. Jadi mungkin itu Pak Irwan. Pertama dari startup LPIK-nya sendiri harus jadi poin utamanya itu adalah timnya ini beneran mau lanjut atau enggak gitu kan, difilter dulu. Yang kedua adalah meyakinkan bahwa pendanaan di luar sana banyak, opportunity juga masih banyak, dan jangan takut untuk ditolak apalagi kehabisan energi capital gitu secara resource money, jangan takut gitu. Itu, terima kasih. Iya baik, terima kasih kepada Mbak Lintang ya. Sangat inspiring sekali. Jadi itu pesannya bahwa fokus ya, tadi fokus dengan tujuan pasti ada jalan, gitu ya, begitu. Baik, mungkin saya akan coba
tanya lagi nih, siapa mungkin ada yang baru ingin bertanya, jadi jangan malu-malu itu ya, mumpung ada nih orangnya Mbak Lintang di sini gitu. Ada yang mungkin pengen tanya tapi takut gitu ya. Coba sekarang tanya, silahkan, ada yang ingin bertanya lagi dari ruangan ini? Ada di Oh, sekarang ada yang dari ini ya, online. Aisyah Kemala ya. Mbak Lintang, izin bertanya bagaimana pengalaman approach atau pendekatan ke para petani di daerah-daerah? Apakah langsung ke kelompok petani untuk diajak berkolaborasi atau melalui Pemda? Nah ini, ya baik, silahkan Mbak Lintang. Oke, nah ini terkait approach pendekatan petani. Karena teman-teman, ketika kita approach petani, aku tidak mendeskripsikan semua petani seperti itu ya, tapi kita memang harus pilah petani mana yang mau dikerjasamakan. Selayaknya manusia, ada aja petani yang kurang amanah, petani yang tidak komit gitu, ada aja. Nah, penentu di awal ini sukses kita buka di satu area adalah kita nemu petani yang amanah. Biasanya kita lewatnya dulu kelompok tani, tapi sekarang kita nggak lewat kelompok tani, kita nyari dari petani kunci. Petani yang punya basis masa yang baik, dan petani ini juga punya, yang banyak dan baik. Itu dua itu, banyak dan baik. Kalau banyak nggak baik percuma, kalau baik tapi cuma 1-2 hektar kurang menarik buat kita untuk buka di satu area. Jadi biasanya kita akan hire orang lokal untuk melakukan investigasi di area tersebut, kira-kira petani besar mana yang kita approach dulu, kemudian baru petani-petani di bawahnya yang mungkin kurang dari 1 hektar gitu ya. Nah dari situ kita nggak usah perlu capek-capek meyakinkan petani-petani yang di undernya dia itu, cukup meyakinkan petani big playersnya, kita bikin pilot. Ketika dia suka, dia akan ngasih marketing secara free, dia akan advokasi gitu, udah join Elfam aja nanti dapat ini A, B, C gitu. Yang tadi ya, yang pertama adalah kita harus 360 view, tanya tukang ojek, tanya bandar, tanya pejabat daerah sana, kades di sana, petani mana yang punya kriteria seperti itu, yang punya basis banyak dan amanah. Karena kalau cuma nanya ke satu orang, tentunya kurang relevan nih. Jadi kita biasanya nanya ke tukang ojek, ke kepala desa, ke bandar besar, mana sih petani-petani yang hasil panennya bagus, luasan lahannya oke, dan punya basis masa. Nah dari situlah kita berkembang dari satu area ke area-area lain. Itu mungkin Mbak Aisyah Kemala. Iya baik, terima kasih. Jadi itu tadi ya, memang saya jadi penasaran, tadi mungkin bisa dijelaskan kira-kira pada saat approach tadi petani gitu ya, apakah sering juga mengalami kegagalan ya? Kalau pitching itu mungkin penolakan. Nah kalau seberapa sering ya sih ketemu dengan petani yang ternyata tadi menurut Mbak Lintang itu tidak amanah gitu? Wah kalau berapa sering, kalau dulu rate-nya saya mengkonversi petani itu 90% fail, 10% berhasil. Kalau sekarang kebalik, 10% fail, 90% berhasil. Karena udah tahu nih, oh ini karakter-karakter persona-persona petani yang kayaknya akan membawa Elfam lebih jauh lagi. Jadi sering Bu Sartika waktu awal, tapi semakin kesini beriterasi gimana caranya dapetin petani, dan sampai sekarang pun kita masih belum puas karena masih sedikit tadi ya, baru 10.000. Terus ditolak apakah pernah? Ya pernah, sering bahkan. Tapi di awal-awal gitu ya. Kalau sekarang malahan petani yang daftar sendiri gitu, kayak approach tim kita di sana, saya mau dong ikut, saya udah mau beli di sini segala macem, ya itu kan semua dilihat dari impact. Jadi petani tuh ketika misalnya kita kasih diskon, kasih apa tuh nggak tertarik. Dia akan tertarik kalau apa yang kita lakukan sudah ada impactnya ke temennya. Misal tetanggaan gitu ya, kita udah approach, mitranya udah masuk kita dan mitranya itu senang gitu dengan service. Dia akan ngasih rekomendasi, udah referral nih ya, Bu sini aja, nanti bayarnya tepat waktu kok, segala macem. Nah dari situlah kita berkembang dari satu desa tuh misalnya satu kelompok ke kelompok-kelompok yang lain. Jadi nggak perlu macam-macam kalau mau petani, pokoknya ditunjukin aja hasil panennya bagus,
dibayar, udah senang deh mereka. Jadi cukup gampang-gampang susah gitu ya. Jadi tidak menerima, kalau orang sekarang no pics hoax. Kalau petani no productivity hoax gitu. Oke. Nah, biasanya yang dilihat itu kualitinya tuh kalau dari petani itu apanya sih gitu yang oh ini cocok nih setelah berpengalaman gitu ya? Kita pertama kali ngeliat petani itu scoring, kita punya kredit scoring lah namanya ya. Kita melihat cara dia bertani seperti apa. Apakah dia open dengan new knowledge, dengan teknologi-teknologi baru. Ketika kita tanya, Pak kalau misalnya ada pupuk yang baru atau teknologi baru mau coba nggak? Sesimpel itu Bu Sartika, kalau jawabannya enggak deh saya kayaknya mau yang kayak gini-gini aja. Itu menurut kami udah kayak yellow flag sebelum ke red flag ya. Karena ketika nanti kita introduksi pupuk baru, teknologi baru yang mungkin lebih bagus buat mereka, dia nggak akan mau coba gitu. Jadi kita cari-cari dulu petani yang open, yang punya sifat inovatif gitu ya, yang pengen coba, itu yang kita approach dulu. Kemudian yang kedua adalah dia bertaninya fokus atau tidak. Karena ada beberapa yang kalau kita lihat dia jarang ke lahan, cuman via telepon aja ke pekerjanya. Berarti kan menandakan dia kurang serius gitu untuk menjaga tanamannya. Nanti kalau kita misalnya ada apa-apa di lahannya nanti kita sulit untuk komunikasi segala macam. Adanya dia malah menyalahkan nanti kalau ada apa-apa gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah dari segi dia ini salah satu petani apakah jadi source income utama. Karena biasanya kalau jadi source income utama dia akan serius ngejalaninnya. Kalau itu source income-nya yang kedua, ketiga gitu dia nggak akan serius. Sama paling apakah dia punya petani-petani yang nginduknya ke dia. Jadi dia petani kunci. Dilihatnya dari mana? Ketika kita tanya petani A, jawabannya petani Pak Budi itu bagus. Ketika B ditanya, oh Pak Budi bagus. C, setidaknya kita perlu 3 orang untuk memverifikasi bahwa petani ini oke atau enggak gitu. Jadi gampang-gampang susah memang di awal. Tapi harapannya ke depannya kita bisa filter rate-nya lebih tinggi yang sukses daripada yang enggak gitu. Baik, jadi dari perjalanan itu sudah punya strategi ya akhirnya Elefarm itu untuk memilih mitra. Jadi bukan hanya perusahaan untuk investor tapi juga mitra petani yang penting sekali. Nah mungkin saya berikan kesempatan sekali lagi. Oh ada lagi nih pertanyaan dari YouTube ya. Ini mungkin nama username-nya ya. Mbak Lintang izin bertanya, apakah akan membuka kemungkinan untuk Elefarm bisa menjawab permasalahan ketersediaan beras di lapangan seperti saat ini? Ya, ini beras nih, agak berbeda ya. Agak rumit sebenarnya jawabannya ya. Rumit-rumit gimana gitu, takut salah ngomong saya. Beras ini kan cukup komoditi yang politis ya. Saya mungkin belum ada kapasitas menjawabnya seperti apa. Karena di Elefarm sendiri jujur kami tidak main di beras karena resikonya kami melihat secara resiko beras itu cukup tinggi dan regulated gitu kan. Jadi mohon maaf nih Mas atau Mbak nih ya, untuk beras mungkin kita agak skip dulu karena tadi masalahnya tuh bukan dari supply petaninya aja, tapi supply chain-nya itu cukup complicated kalau bisa dibilang. Bukan petaninya aja nih atau middleman-nya aja, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi beras itu memang menjadi sulit sekarang. Di samping kemarin itu memang ada kemarau panjang, petani yang harusnya panen sekarang jadi nggak panen gitu. Iya baik. Baik, terima kasih ya. Jadi sekarang Elefarm tuh belum fokus kepada beras ya, masih kepada hortikultur. Mungkin untuk yang di ruangan ini, saya berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Ayo silakan. Oh ada di belakang itu Mbak, silakan maju. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Miftah Ujana dari Prodi Teknik Informatika dari Pertukaran Mahasiswa Universitas Asahan. Saya ingin bertanya kepada Mbak Lintang, di sini saya tadi coba-coba buka aplikasi Elefarm.
Terus saya tahu kalau misalnya tentang dalam memilih tanaman itu ada kriteria suhu dan ketinggian. Namun jika seorang petani ingin memulai usaha pertaniannya, apakah petani tersebut harus menyesuaikan mengenai tanaman apa yang harus ditanam berdasarkan keterangan tersebut, atau ada resolusi untuk lahan yang mungkin tidak sesuai dengan tanaman tersebut agar petani tidak perlu mengganti tanaman yang ditargetkan untuk ditanam. Kemudian berdasarkan aplikasi juga biasanya kan digunakan untuk petani biasa nih. Nah kalau misalnya mungkin petani agak kurang tahu ini mungkin di daerahnya itu cuacanya suhunya berapa atau ketinggiannya berapa gitu. Apakah nanti ke depannya aplikasi Aerofarm akan memberikan sinkronisasi otomatis terkait suhu dan ketinggian serta memberikan rekomendasi terkait data tersebut. Kemudian saya juga ingin bertanya mengenai bagaimana sih Aerofarm itu dalam memilih petani yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, apakah secara langsung atau online. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Miftahul Zana. Nah, tadi ada satu lagi. Oh, Mas yang tadi ya. Silakan. Mungkin bisa disebutkan lagi namanya. Perkenalkan saya Christopher Lolanda Christopher. dari PMM Universitas Samratulangi Manado. Nah, mohon maaf Bu sebelumnya karena jawaban tadi Bu tidak dapat konteksnya Bu. Saya bertanya tentang sejauh mana perkembangan pertanian di Indonesia dalam segi teknologi dan sumber daya manusia, bukan dalam bagaimana cara mengembangkannya, Bu. Terima kasih. Oh, baik, ya, baik. Terima kasih Mas Christopher. Ya, silahkan Mbak Lintang. Tadi Mbaknya tadi pertanyaan ada 3 ya. Iya. Yang pertama tadi terkait bisa nggak sih tanaman itu ditanam bukan pada kondisi optimumnya. Nah ini pelajarannya di rekayasa pertanian ya Bu ya. Gimana caranya kita bisa memanipulasi merekayasa suatu lingkungan supaya dia cocok gitu ya. Dan itu jawabannya bisa. Cuman gini, kita kalau misalnya di open field, di lahan, itu memang perlu ada effort. Kalau di MDPL ya, apakah kentang bisa di dataran rendah? Bisa, tapi nanti hasilnya akan ada efeknya. Efeknya apa? Bisa jadi nanti umbinya kecil-kecil atau lonjong-lonjong itu bisa. Nah kalau mau merekayasa suatu hal itu bisa kita lihat dulu originnya itu seperti apa. Misal kalau misalnya kentang di dataran tinggi mineralnya seperti ini gitu ya, karena dia ada kandungannya tanahnya A, B, C. Nah kita coba kalau mau ya replikasilah yang dari sana, amati, tiru, modifikasi gitu terkait bagaimana cara menanam yang bukan pada habitatnya gitu, bukan pada kondisi optimumnya. Cuman tadi effortnya cukup lumayan, tapi kalau ditanya bisa atau enggak bisa. Nah kalau mau gampang lagi ada namanya closed loop, closed field atau di greenhouse. Kalau di greenhouse itu dari segi cuaca ya Bu ya, dari segi irigasi segala macam itu bisa dimodifikasi, jadi itu lebih gampang. Jadi jawabannya adalah bisa kalau di open field, tapi butuh effort yang lumayan karena yang dikondisikan itu adalah alam. Yang kedua adalah bisa secara mudah apabila itu dilakukan di closed field atau di greenhouse. Itu jawabannya. Yang kedua di aplikasinya apakah ada suhu segala macam, itu memang lagi dikembangkan. Itu kalau nggak salah aplikasinya itu memang masih internal buat tim Aerofarm. Nah itu nanti akan ada aplikasi yang memang buat petani, ada tuh dulu di Dokter Tania belum kita pindahin. Oh ini Bapak besok hujan, Bapak jangan ngasih pestisida sekarang ya. Jadi bukan di level sebatas besok hujan atau enggak atau atau suhunya sekian, tapi kita ngasih rekomendasi oke, Bapak besok nanam ya, besok tinggal dia input kan tanggal tanam, kapan nyemprot segala macam. Itu nanti kita bisa translasikan berdasarkan cuaca seperti apa. Dulu di Dokter Tania ada. Kalau sekarang masih kita fokus pengembangan di internal Aerofarm app namanya. Kemudian tadi yang memilih
memilih potensi petani. Nah tadi sebenarnya kita ada sekitar kalau dihitung-hitung ya ada sekitar 10 aspek petani itu berpotensi atau enggak. Tadi saya mungkin udah nyebutin kurang lebihnya seperti itu. Jadi bukan hanya lahannya itu bagus, terhindar dari irigasi yang minim, terhindar dari longsor, banjir segala macam. Jadi kita perlu lihat lahannya, profil lahannya. Kita lihat profil hama penyakit. Jadi apakah memang di daerah situ ada hama penyakit yang endemik atau bahkan ada hama-hama lain. Contohnya apa? Ada babi hutan, ada yang paling parah ini adalah hama manusia. Apakah di situ sering terjadi kecurian? Itu juga kita assess. Setelah profil lahan, habis itu profil petani. Petaninya ini udah berapa lama nanam, udah seberapa dia fokus terhadap pertanian, terus kondisi keuangannya seperti apa. Karena misalnya ada beberapa petani yang kita pinjami gitu ya, pinjaminya bukan uang tapi berupa saprotan, pupuk pestisida, apakah dia punya hutang yang nantinya bisa mencegah dia untuk bayar. Nah itu kita juga assess. Jadi kalau dirunut kayaknya panjang, tapi tadi ya profil lahan, profil petaninya itu ada secara watak, secara 360 view dari teman-temannya seperti apa, testimoninya sama tadi secara kondisi keuangan, begitu. Bu Sartika. Iya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Christopher nih, sejauh mana perkembangan ya pertanian di Indonesia nanti? Oke, sejauh mana perkembangan? Tadi sorry ya, aku kira gimana gitu ke depannya. Nah, jadi sejauh mana perkembangan pertanian di Indonesia? Jadi kalau aku bisa bilang sekarang versus 5 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang, itu kita berdatangan pegiat-pegiat pertanian atau startup-startup pertanian itu yang mulai juga melirik ke area supply. Jadi ternyata startup pertanian itu juga seksi loh. Gak hanya kalau dulu denger zaman downstream gitu ya, banyak yang jual, dulu ada Tani Hub, Eden Farm, sekarang udah gak ada karena itu supply-nya susah. Nah sekarang alhamdulillahnya banyak yang seumuran aku atau misalnya di bawah 40 tahun itu sudah mulai melirik untuk mensejahterakan petani di Indonesia ya khususnya. Dan itu diadopsi kita biasanya kalau mau lihat perkembangan kita dari mana itu dilihat dari biasanya kita lagging sekitar 3-7 tahun dari India. Kita bisa lihat di India itu potensi pertaniannya seperti apa. Nah 5 tahun ke depan kurang lebih kita seperti itu dan terbukti. Di India 5 tahun yang lalu sudah banyak company yang fokus ke farmers. Sekarang mungkin dari 2022 kali ya, mulai marak 2021-2022 banyak yang fokus ke petani. Jadi happy-nya adalah sekarang banyak nih yang ngurusin petani. Bukan Elfam tidak menganggap dia kompetitor, tapi ngebantu untuk market education. Jadi kita nggak perlu ngejelasin panjang lebar gitu ya. Oh tahu nih skemanya mirip dan dia ngebantu di area petani. Itu dari segi kalau landscape di startup. Nah landscape-nya di saat ini di non startup misalnya di mana ya, secara industri gitu ya, banyak teman-teman perusahaan-perusahaan asing itu yang masuk ke Indonesia untuk pengen bermitra dengan gapoktan-gapoktan besar untuk supply. Contohnya apa? Kalau teman-teman tahu PepsiCo gitu ya, dia mencoba untuk masuk ke Indonesia, bikin lahan dan supply-nya nanti langsung ke perusahaannya dia. Jadi ada beberapa regulasi juga yang mau muncul bahwa ada pembatasan bibit impor, kemudian ada juga dari segi pembatasan fresh product yang impor gitu ya, itu yang membuat petani-petani lokal itu ada semangatnya lagi. Jadi dia nggak harus takut kalah saing dengan produk-produk impor. Itu mungkin kondisi saat ini. Kalau dibandingkan dengan kita melihatnya yang paling maju itu di area Eropa sebenarnya. Kita mau menuju ke sana. Kalau dibandingkan Indonesia dengan Eropa, kita lagi mungkin 10-12 tahun. Yang kedua selain Eropa kita lebih bandingannya sama India, memang masih kalah jauh. Contoh,
Satu bibit kentang 1 hektar itu di Indonesia cuman bisa maksimal 20 ton per hektar. Sedangkan di luar kita nggak usah jauh-jauh, di area Vietnam itu bisa 30 sampai 40 ton. Bayangin, bedanya bisa lebih dari 50%. Dan itu lagi-lagi di mana salahnya? Ya salahnya di bibitnya yang kurang berkualitas, budidayanya kurang dimonitor, dan itu yang kita coba lagi usahakan. Pemain-pemain agri baru di era ini ya, itu kita lagi mengusahakan bisa produktivitasnya bisa setidaknya secara di Asia tuh kita bisa unggul lah gitu. Jadi masih banyak PR untuk Indonesia perkembangan pertaniannya, cuman aku melihat opportunity-nya jadi makin luas tadi ya, secara regulasi, secara pemainnya juga makin banyak. Itu mungkin semoga bisa menjawab tadi Mas. Semoga bisa menjawab ya untuk Mas Christopher. Baik, terima kasih. Dan sayangnya kita sudah harus menutup diskusi ya, sesi diskusi dan tanya jawab hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada mahasiswa yang masih ingin bertanya dan lain sebagainya bisa menghubungi Mbak Lintang langsung ya. Tadi sudah diperlihatkan gitu ya, bisa menghubungi kemana. Jadi kita sudah sampai di akhir acara. Kita berikan aplaus yang terakhir kali untuk Mbak Lintang. Ya. Terima kasih sekali nih Mbak Lintang atas inspirasinya ya. Mudah-mudahan memotivasi untuk mahasiswa di sini yang mengikuti mata kuliah Studium Generale ini. Apapun itu nanti tujuannya ya, entah mau buat startup atau yang lain. Yang penting tadi fokus dan selalu tadi positif ya, berpikiran positif ke depannya. Baik, kemudian saya juga mungkin terima kasih kepada tim di sini ya, tim mata kuliah Studium Generale ya, tim Humas ITB, kemudian para dosen yang telah hadir juga di sini. Terima kasih sehingga mendukung keberlangsungan acara pada hari ini gitu ya. Baik, kemudian saya akan kembalikan kepada MC, silahkan Pak. Kepada Ibu Lintang Kusuma Pratiwi, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Lintang Kusuma Pratiwi. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.